Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Pak Gubernur saya lihat sehat sekali, padahal kesibukannya banyak banget dan pertama kali dilantik langsung mengejutkan semua orang. Gerakannya luar biasa. Nah kira-kira Pak Gub, kenapa Pak Gubernur langsung begitu gerak cepat begitu dilantik Pak Gubernur? Saya kan semenjak dilantik, kami adalah milik masyarakat Kalimantan Tengah. Ya. Tentunya apa yang kami buat untuk Kalimantan Tengah. Kami pemimpin ini kan okamnya kan Ya. kemakmuran dan Ya. kesejahteraan masyarakat. Kami kan ada visi kami. Visi kami yaitu untuk mengangkat harkat masyarakat Dayak khususnya, umumnya masyarakat Kalimantan Tengah dalam rangka menggatang utus dengan spirit lokal dan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Kami mempersopikan di mana bumi dipinjak, di situ langit dijunjung. Ya. Maka program kami membangun dari desa ke kota. Ya. Dari desa ke kota, yang mana selama ini nggak ada program yang demikian, Ya. yang berani menjual identitas. Ya. Benar. Tapi saya berani, Benar. karena kami merasakan, kami ini orang banyak melihat sekarang, tidak melihat kami dulunya, Ya, benar. tidak melihat kami dulunya. Nah, kami tahu persis, ya kan, bahwa kemiskinan itu ada di desa atau di pedalaman. Yang mana dari keseluruhan yang ada di pedalaman masyarakatnya itu notabene adalah orang Dayak khususnya. Oke. Sehingga misi kami begitu, ya kan. Nah, misi kami pun mengoptimalkan pendapatan daerah, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kearifan lokal dan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Untuk yang pendapatan daerah, Pak Gubernur, yang terbaru ini apa nih yang sudah Bapak lakukan Pak Gub? Kami dalam pendapatan daerah ini kami pelayanan satu pintu kami selalu berwanti-wanti. Oke. Tidak ada istilahnya numpuk di meja gubernur tuh map belum ditandatanganin oleh gubernur atau ditahani gubernur atau ada sesuatu, ya kan? Ya. Kami pingin begitu proses selesai, tapi beracuan berpedoman dengan regulasi. Ya. Bagaimana cepat kilat jadinya, ya kan? Begitu selesai, hari itu sampai di meja saya, pemberitaan dari saya, hari itu juga selesai. Ya. Kalau saya yang tantanganin. Ya. Tapi kalau itu memang cukup PTSP aja, ya cepatnya selesaikan. Penting ada koordinasi kan begitu, ya kan? Benar. Tapi ada syaratnya. Ya. Contohnya kalau kebun, Ya. saya berkeinginan kebun ini yang mana jadi pelumik sementara ini masyarakat dengan investasi, masalah perkebunan, dengan plasma. Maka kami harus plasma dulu, dia harus ada kewajiban. Oke. Kalau dia belum melaksanakan, dia harus ada membuat pernyataan akan menyelesaikan masalah itu. Satu, ya kan. Kedua, kami perekrutan tenaga lokal. Ya, oke. Karena kami lihat kecemburuan sosial juga ada terjadi di situ kelihatannya kan. Iya, benar. Nah, sosialnya. Jadi kami tekankan juga. Oke. Ketiga, CSR-nya harus terbuka perusahaannya. Oke, benar. Penggunanya kemana aja, ya kan? Harus siap diaudit. Iya, benar. Keempat, tentunya kami kalau dia sayang dicinta di Kalimantan Tengah, memakai plat mobil KH yang berasal dari Kalteng. Iya, untuk mangkat produksinya, dan sebagainya. Iya, benar. Terus membeli BBM harus dari dari Kalteng langsung. Iya, betul. Yang mana selama ini belinya di laut, beli di Banjar. Benar. Nggak jelas anunya kan. Pajaknya jadinya masuk kemana gitu? Iya, masuk kemana itu nggak jelas, ya kan. Benar. Seperti malam tadi kami ada 3. Ya. Nggak ada dokumen dari Banjar sana katanya kan, konon dari Banjar katanya, ditangkap. Oke, itu ketegasan Pak Gub ya Pak Gub? Iya betul. Oke. Terus menabung bank Kalteng. Oke, ya. Terus membayar alat berat di sini. Ya. Ini nggak jelas, apakah bayar alat berat atau tidak, ya kan? Belum lagi pajak-pajak yang lainnya. Iya benar. Sudahlah NPWP-nya mereka, NPWD-nya membayar di Jakarta. Ini kan keliru ini. Benar Pak. Ini keliru. Aktivitas di sini Pak. Iya betul. Aktivitas di sini tapi pajaknya ke Jakarta itu kan kurang tepat Pak ya. Terus apa lagi nih Pak Gub? Nah kemarin kami juga contohnya infrastruktur ya. Ya infrastruktur. Kami kemarin yang jadi masalah ini kan contohnya yang selalu ribut nih. Iya. Presiden pun dihujatin. Iya benar. Pertama jalan kurun ke Palangkaraya. Palangkaraya benar. Kedua Lingkar Selatan. Iya Lingkar Selatan Sampit Pak Gub ya. Sampit. Kami tidak mengabaikan yang lain, ya, tetap kami perhatikan. Ya, tetap semua. Karena saya adalah Gubernur Kalimantan Tengah. Iya benar. Nah ini kan kurun Palangkaraya ini kan melewatin
Pelang Pisau, Pisau ya. Kapuas, kan Benar, begitu ya kan? Benar. Nah, yang selama ini berpuluh itu setiap tahun. Iya, benar. Terus anggaran pun saya lihat tersedotnya banyak sekali di situ Iya, ya kan? benar. Permasalahan ini tidak pernah selesai Iya. dan ribut terus. Iya. Soalnya ada program politik aja di situ ya kan? Benar. Dan tiap tahun menjadi mungkin bisa dilihat juga Iya, kan? jadi Atau- isulah diputar-putar orang lah untuk menyurut-nyurutkan kepala daerah. Iya, kalau begitu masuk, Iya. kami undang, Iya. kami ingin ajak bicara, kami bilang kami ingin melaksanakan jalan kurunnya harus clear. Iya. Karena kita sebelumnya perusahaan ini kita undang dan sebagainya. Nah, ini saya ngomong dengan OPD ya kan? Nggak apa namanya konsorsium nggak jelas juga, Iya, benar. perjanjian apapun nggak jelas juga. Iya, benar. Nah, oke, saya bilang kita buat apa namanya undang perusahaannya Benar. yang memakai jalan kurun dan sekitarnya, Iya. ya kan? Undang kayak ini, yang datang tahu nggak semuanya, manajer. Benar, manajer. Iya benar, kemarin itu manajer semua. Saya agak sedikit emosi Benar, lah, emosi ya kan? banget tuh. Biasalah soal manusia Iya, kan. benar, manusia benar. Saya setuju, Pak. gubernur, masa yang datang asisten manajer, asisten dan sebagainya. Iya, harusnya kan dirut lah paling nggak. Ah, minimal tuh ya komisaris. direktur lah. Direktur ya, direktur benar, direktur. Saya melihat itu, saya ultimatum. Saya bilang dalam 3 hari kalau nggak datang, maka mau bertepasan pas Iya. Hut Kalteng itu kalau nggak salah. Iya, pas Kalteng. Tanggal 20 nanti kalau nggak datang, saya akan bertindak lebih tegas lagi. Iya. Dan itu Artinya- memang viral itu Pak Gub. Iya. Saya akan tindak tegas lagi. Artinya kalian tidak ada kecintaan dengan masyarakat Kalimantan Tengah. Iya. Nggak ada kecintaan dengan Kalimantan Tengah. Hanya tidak ada cari sayang di juga Kalimantan gitu Tengah. Hanya mencari kekayaan aja kan gitu. Benar, setuju Pak Gub. Nah, jadi dengan itu Iya. kami waktu lain 3 hari Iya. mereka datang semua. Oh. Alhamdulillah direktur semua yang datang. Bahkan ada direktur utamanya bersama dengan komisarisnya. Kayak kita buat perjanjian saya bilang. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Keras. Kalau kalian bohong, saya akan lebih tegas lagi daripada ini. Saya bertindak. Tahunnya berjalan waktu, ada aja yang berani mencoba. Oke. Saya tahan berapa truk. Oh iya, langsung turun tengah malam itu Pak Gub ya. Tengah malam. Ada sampai baku itu anunya apa namanya? Bahan baku kurungnya langsung. Tentunya kita pakai regulasi Iya, juga. benar setuju Pak Gub. Nah, ya kan karena kita ini apapun dasarnya negara ini kan regulasi Tetap ada acuan regulasi. kita. Benar. Kita bernegara ini kan regulasi, ya kan. Iya. Nah, jadi apa namanya? Kami juga sebenarnya ada Perda 7 tahun 2012, ya kan? Iya. Ada kurungan 1 tahun atau Iya. denda 50 juta rupiah. Oke. Apabila melanggar Bila tonase. tonase dan sebagainya. Iya. Ya tonase kalau sampai ini kan klasifikasi kan cuma bisa 8 ton. Iya, 8 ton. Dipaksakan Sampai 15 kadang-kadang 12-15 ton. 30. Iya, itu juga sih Pak Gub. 30. Jangan pun apa namanya 13 14 15 saja udah jalan pastikan rusak. Iya, benar. Nah, kami juga melihat ya, bukan tidak kurang perhatian gubernur sebelumnya. Iya, benar. Selama Pak Sugianto aja saya lihat ya. Banyak Anggaran itu kurang lebih Iya. 794 miliar. Iya, benar. Selama 5 tahun. Ini kan gila, ini anggaran gila. Seharusnya kalau saya lihat paling-paling 2 miliar aja dan maintenance bisa. Ya, harusnya bisa, benar. Harusnya setuju. bisa. Kurang lebih itulah ya kan. Benar. Nah, harusnya kan uang lebih daripada 5 miliar kan bisa Iya, dibangun kan untuk yang- pendidikan, iya, kesehatan. sosial, Benar. pariwisata, Benar. dan yang berempat untuk yang lainnya. Iya, benar. Ini kan tidak. Maka sehingga saya tancap gas aja di sejak itu. Langsung dilantik begitu langsung tancap gas memang Pak Gub. Enggak ada Langsung, obat nggak memang ada itu. obat itu ya kan. Nah, saya langsung ya kan. Heeh. Pak Gub, kalau dari saya dengar dari apa cerita Pak Gubernur tadi, Bapak itu kayaknya ke masyarakat baik ya, mohon maaf, baik, tapi ke perusahaan juga agak keras juga Pak Gub ya. Karena kan kalau untuk yang PAD dari sumber pendapatan misalnya kendaraan bermotor, Pak Gub memberikan denda, menghapus denda. Tapi ke perusahaan juga keras kalau misalnya tidak memenuhi plasma segala macam, Pak Gub tidak mau turun tangan. Berarti ini membuktikan Pak Gub benar-benar berpihak banget ini ke masyarakat Kalteng Pak Gub ya. Jadi gini, kebetulan kami ini kan saya undang-undang kan wakil rakyat ada yang di pemerintah. Iya. Badan kami okapnya kan bagaimana mensejahterakan masyarakat, Ya. kebangunan masyarakat. Iya. Kami ini jadi bukan untuk
jadi apa bosnya apa namanya saya bosnya. Ya. Saya ini bos saya adalah masyarakat. Ya, benar, Saya ini melayani masyarakat. Tapi artinya tidak mengindahkan ketentuan undang-undang yang berlaku kan begitu Ya, kan. setuju. Contohnya Ya. kami membuka luang kan, yang mana roda 2, Ya. roda 4 atau dan sebagainya. Ya. Yang apa namanya? Yang mati platnya, Terlambat bayarnya, terlambat bayarnya yang atau sebelum-sebelumnya, iya. 10 tahun sebelumnya anggaplah ya kan. Iya, benar. Kami putihkan. Iya, benar. Mulai tanggal 23 Juni. Ini sampai 23 September nanti. September, ya kan? itu lebih Nah, lama. harapan saya, himbauan saya kepada masyarakat, ayo kita berbondong-bondong, ayo kita harus ada kesadaran dong untuk membayar membayar pajak. Ini juga untuk membangun Kalimantan Tengah, uangnya. Ya, Bukan untuk kita, Benar. untuk kelompok tertentu, golongan tertentu tidak, ya kan? Nah, harapan juga dengan perusahaan sama. Tapi jangan yang kategori yang investasi ya. Iya, iya. Yang sifatnya kayak truk yang dipakai Iya, mereka ya kan. benar. Iya, benar. Saya juga nggak melarang sebenarnya kayak plat yang truk yang poso yang Besar. pakai sumbu 2, Iya. sumbu 3. Iya, iya. Nggak melarang. Karena bebannya nggak segitu tapi juga nggak boleh juga Melewati jalan terlalu berlebihan membuat ininya iya, memakan jalan kan jalan, begitu benar, ya kan iya, benar. nggak boleh juga ya kan. mm. Kenapa kita sering kecelakaan di Kalimantan Tengah ini? Iya. Ya faktornya itu ya truk odol ini. Iya, iya, benar. Coba ya kan, jalan hancur, Dimensi. terus baknya melebihi dari Melebar. ketentuan, Benar. kan begitu. Benar, setuju. Terus belum lagi makan uang rakyat besar, Iya, benar. padahal subsidi untuk kita sedikit. Iya, dari Contohnya situ. kebun itu kami mendapatkan dana bagi hasil cuma dari dulu ada 60 miliar, sekarang 20 miliar aja. Oh, iya, iya. Padahal membangun jalan lebih dari itu, Pak Gub, ya. Pak, besar sekali kan Iya, gitu iya, kan. benar-benar. Ini bukan badut, bukan mengeluh ya. Iya, benar-benar. Itulah membuktikan Pak Ini Gubernur. sudah tanggung jawab saya Ya. kan. Dan Pak Gubernur sudah membuktikan dari begitu dilantik langsung gas kencang dan sekarang mengharapkan dukungan dari masyarakat nih Pak Gub ya, dan termasuk dari perusahaan-perusahaan juga Pak Gub ya, supaya PAD kita meningkat. Dengan begitu pembangunan semakin cepat nih Pak Gub ya. Nah, ke depan ini apa yang mau Pak Gub bangun lagi nih Pak Gub? Saya tentunya kepada kami untuk menjadi gubernur Kalimantan Tengah. Semua. Jadi untuk kota supaya berkeadilan, Ya. merata, pembangunan dari APBD Kalimantan Tengah, tentu kami sudah menganggarkan Ya. 125 sampai 150 miliar itu di visi kami. Kalau suatu sebelum gubernur jadi gubernur pun kami tetap ini. Tetap, ya. Sekarang sampai udah PNBD sudah pembahasan di di DPRD? Dewan, DPRD ya kan. Heeh. Udah lancar semua lah insya Allah. Lancar semua. Oh, kemudian ini Pak Gub, untuk yang pendidikan, Pak Gubernur kan kemarin juga memberikan perhatian khusus juga Pak kepada divisi misi. Untuk pendidikan apa nih yang segera kita akan lakukan Pak Gubernur? Jadi kami selaku jadi gubernur, ya tadi saya bilang kan tadi belum habis saya kan. Ya. 125 miliar sampai 150 miliar. Oke. Kami juga ada program kami 250 juta sampai 500 juta untuk seluruh desa yang ada di Kalimantan Tengah. Oh, untuk desa? Iya, 1432 desa. Oke. Subsidi apa bantuan Bentuk dana? program. Untuk program. Yang 175, 150 itu bentuk program juga sama ya ya kan. maksudnya. Oke. Berarti ada program dari pemerintah provinsi melalui apa yang digagas oleh Pak Gubernur antara 125 miliar sampai 150 miliar ya betul. berupa program untuk Ya, pembangunan iya, di desa. bukan di kabupaten. Di kabupaten. Oke. Seluruh kabupaten masing-masing jumlah supaya ada pemerataan keadilan. Oh, jadi masing-masing 125 Iya, betul. sampai 150 miliar untuk percepatan pembangunan di kabupaten. Iya, betul. Melalui anggaran Kabupaten kota, betul. Ya, anggaran APBD provinsi. Iya betul. Nah, kemudian yang 250 juta sampai 500 juta itu berbentuk program. Program juga. Itu dilemparkan diberikan kepada kabupaten kepada desa-desa. Iya betul. Itu untuk mempercepat pembangunan di pedesaan. Iya betul, ya konsep, kan. Contohnya ya kan untuk gaji RT, Iya. insentif kepada desa, mantir, pendeta, ustazah, Iya, ya. perbaikan gereja, Iya. masjid, musola. terus jalan desa, infrastruktur desa kan gitu kan. Infrastruktur desa, terus juga akan membackup mungkin Koperasi Merah Putih. Iya, benar, Koperasi Merah Putih. Dan benar. sebagainya kan gitu ya kan. Iya, benar. Dan sebagainya yang bisa bermanfaat untuk orang banyak ya kan gitu ya Oke, kan. iya. Sekitar desa itu kan begitu. Ya, antara 250 sampai 500 juta per desa Pak Gub ya. Desa benar. Bentuk program. Program ini 2006 nanti akan jalan. 2026 itu langsung gaspol Pak Gub ya. Iya, gaspol. Gaspol, kita nggak ada stop-stopnya nih Pak Iya. Gub. Tadi yang Sulawesi sampai 150 tadi untuk pendidikan,
untuk kesehatan, Ya. pariwisata dan lain-lainnya kan lain-lainnya, begitu ya ya. kan. Nah, kami Oke. tidak mau melihat anak-anak anak-anak pedalaman pedesaan yang tidak bisa bersekolah, Oke. yang tidak bisa kuliah. Oke. Dan kami tidak ingin juga melihat anak pedalaman dari pedesaan nggak bisa berobat Ya, benar. sampai ke perkotaan. Begitu juga tidak ingin kami melihat anak-anak dari pedesaan nggak bisa makan dan seterusnya kan begitu ya kan. Artinya begini, makanya pendidikan kami gini, satu rumah satu sarjana. Tapi yang penting yang menerima ini orang yang berhak menerima. Tapi kalau anaknya banyak, kan kita pertimbangkan bisa aja 2-3 kan. Kita melihat APBD kita lah. Ya. Saya yakin mampu untuk itu. Karena saya punya hitung-hitungan sudah kan. Program ini kan sudah terencana, sudah terhitung. Ya. Dan saya yakin Semenjak saya jadi anggota di PRRI, Bapak kan sudah punya pengalaman yang sangat panjang, Pak ya. Oke, Pak, sebagai penutup ini, Pak, kira-kira apa nih pesan kepada masyarakat lah terhadap apa ke masyarakat Kalimantan Tengah yang menurut Bapak untuk mendukung pembangunan Kalimantan Tengah, Pak? Ya, pertama himbauan saya kepada masyarakat Kalimantan Tengah, tentunya untuk kita kalau nggak ada uang nggak bisa membangun. Ya. Nah makanya saya visi misi kami untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Ya. Dan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dukung kami. Ya. Contohnya begini, kami kan dalam bulan-bulan terakhir ini selalu membuat terobosan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Nah, supaya para investasi yang ada di Kalimantan Tengah jangan minta kewajibannya aja yang diperhatikan. Ya, tapi juga karena mereka juga harus mengerti haknya, yaitu masyarakat terhadap masyarakat. Banyak kami minta, contohnya tadi kan mau bilik BBM di Ya, Kalimantan Tengah, jangan di tengah laut, atau di provinsi lain. Kalau menggunakan kendaraan plat Kalteng, plat KH. Dan mumpung ada iya keringanan, betul, Pak ya. Iya betul. Terus kalau menabung di Bank Kalteng. Oke. Banyak lagi yang lainnya. Ya. Contohnya kalau dia mengajukan perizinan, saya sudah sampaikan tadi kan. Ya. Saya perhatikan orang perketentangan lokal halus itu. Ya, jangan sampai ditinggalkan ini. Jangan sampai ada nanti bom waktu buat kita semua. Ya, benar. Nah, kalau ini terjaga, seperti kami sampaikan tadi, kenapa program kami dari desa itu menjaga kecemburuan sosial. Ya, benar. Karena sudah di kota maju ya. nanti berimbang. Tapi kalau desanya maju, otomatis mengikutin. Oke. Maka itu saya mengimbau, ayo jangan lihatkan kami sendiri untuk membangun Kalimantan Tengah. Ayo kita saling bahu-bahu, bergandeng tangan, pen yang disimpai. Saya yakin namanya Kalteng Berkah, Kalteng Maju tidak hanya slogan. Saya yakinnya bersama kita bisa. Terima kasih. Masyarakat Kalimantan Tengah. Sama hormat buat semuanya. Semoga kita selalu dalam keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Terima kasih Pak Gubernur. Sampai ketemu Huma lagi. Betang, Huma kita. Huma Betang, Rumah kita. Tuh iye, surah barah antara Kalteng.